Pernah nggak sih ngerasa kayak dunia di sekitar kita tuh mau runtuh? Nah, itu dia cengkraman rasa takut. Kekuatan yang bisa bikin semua yang tadinya rapih jadi berantakan. Tapi gimana kalau sebenarnya ada jalan keluar? Sebuah jalan yang ngebawa kita dari kekacauan rasa takut ke sebuah ketenangan yang justru ngasih kita kekuatan. Yuk, kita telusuri jalan itu bareng-bareng. Ini bukan sekedar kutipan keren loh. Anggap aja ini kayak peta. Peta yang memandu kita keluar dari labirin kekacauan yang diciptakan rasa takut, menuju ke sebuah tempat di mana kita bisa melihat lebih jernih dan bernafas lebih lega. Oke, mari kita mulai perjalanan ini. Oke, kita mulai dari sebuah skenario yang, lumayan tegang. Bayangin ya, ruang gawat darurat, lampunya terang, suara mesin di mana-mana. Di tengah situasi itu, ada seorang pasien yang nggak sadarkan diri. Tapi, bukannya diam, dia malah merontah-rontah, ngamuk. Para dokter dan perawat, orang-orang yang ada di situ buat nyelamatin dia, malah nggak bisa mendekat. Mereka nggak bisa ngasih pertolongan yang dia butuhin banget. Dan ternyata, penghalang terbesarnya bukan penyakitnya, tapi yaitu gejolak dari dalam dirinya sendiri. Nah, kayak kapal yang lagi diombang-ambing badai ini, pasien itu, dan seringnya kita juga, ya kan, kita tuh kejebak di badai internal kita sendiri. Bantuan mungkin udah ada di depan mata, pelabuhan aman udah kelihatan, tapi kita terlalu sibuk ngelawan ombak di dalam diri sampai nggak bisa meraihnya. Ini nih, bagian yang mungkin agak susah diterima. Kadang, penghalang terbesar buat kita dapat pertolongan, itu adalah diri kita sendiri. Gejolak batin kita jadi tembok yang ngehalangin solusi. Pertanyaannya sekarang gimana cara kita ngeruntuhin tembok itu? Gimana caranya kita beralih dari panik ke sebuah kepercayaan yang bisa ngasih kejelasan? Sekarang coba bayangin skenario yang beda banget. Seorang pembicara cerita, waktu istrinya harus dilarikan ke UGD. Panik? Pasti. Tapi tiba-tiba datang seorang dokter yang dia nggak kenal sama sekali. Apa dia cemas? Anehnya enggak. Dia justru ngerasa tenang. Bukan karena dia kenal dokternya, tapi karena sesuatu yang lain. Sebuah simbol yang dipakai dokter itu. Jas putihnya. Jas putih itu kan bukan cuma seragam ya, itu simbol identitas, simbol keahlian dan kepercayaan. Ketenangan itu datang bukan dari kenal orangnya, tapi dari yakin sama apa yang dia wakili. Nah, di sini bedanya. Gejolak itu bikin kita buta, sementara kepercayaan justru itu yang bikin kita bisa melihat lagi. Nah, ini nih pertanyaan intinya. Di tengah badai hidup kita, pas tagihan numpuk, hubungan lagi nggak baik, masa depan rasanya abu-abu, gimana caranya kita nemuin jas putih versi kita sendiri? Apa yang bisa ngasih kita ketenangan di tengah semua kekacauan? Jawabannya ternyata ada di sebuah perintah kuno yang luar biasa kuat. Tapi, coba deh perhatiin baik-baik. Perintahnya itu bukan cuma diamlah, itu baru setengahnya. Bagian keduanya, dan ketahuilah. Nah, ini kuncinya. Ada dua aksi di sini, berhenti dan mengetahui. Dan dua-duanya penting banget. Jadi, menurut sumber ini, ketenangan sejati itu bukan berarti kosong loh, bukan sekedar matiin suara berisik di kepala. Ketenangan yang sejati itu adalah sebuah pengetahuan, datangnya dari keyakinan kita sama sebuah identitas yang spesifik, identitas yang bisa kita pegang erat-erat pas semua hal lain rasanya goyah. Oke, biar kita makin paham sekuat apa prinsip ini, yuk kita lihat gimana ini berlaku di berbagai pergumulan hidup manusia. Ada sebuah teks kuno, Mazmur 107, yang ngasih kita 4 gambaran krisis yang walau ditulis ribuan tahun lalu, rasanya relevan banget sama hari ini. Pertama ada yang tersesat, yang ngembara di padang gurun kehidupan tanpa tujuan. Kedua, yang terjebak, yang dipenjara sama pilihan masa lalu atau rasa pahit yang mengikat. Ketiga, yang sakit, yang nanggung konsekuensi fisik dari perbuatan mereka. Dan keempat, yang kewalahan, yang diombang-ambingkan sama badai hidup yang gak ada habisnya. Ini potret penderitaan yang universal banget kan? Mungkin kita ngelihat diri kita sendiri di salah satunya. Walaupun keadaan mereka beda-beda, ada yang di padang gurun, di penjara, di tempat tidur, di tengah badai laut, tapi ada satu benang merah yang nyambungin takdir mereka. Di titik serendah mereka, pas semua harapan kayaknya udah hilang, mereka melakukan satu hal, mereka berseru. Dan dari kedalaman keputusasaan itu, setiap seruan dijawab dengan penyelamatan. Ini bikin kita mikir ya kan, apa sih yang bikin pertolongan itu datang? Apa cuma karena mereka teriak aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam lagi tentang kepada siapa mereka berseru yang bikin semuanya jadi beda. Nah, sekarang kita sampai di jantung pembahasannya. Jawaban dari pertanyaan kita tadi, alasan dibalik semua harapan itu yang tersembunyi dalam sebuah kata yang diulang-ulang. 4 kali di pasal ini, setelah setiap cerita penyelamatan, alasannya disebutin. Dan alasannya bukan karena mereka pantas atau karena mereka orang baik. Bukan. Jawabannya selalu sama. Karena kasih setianya. Frasa ini, kasih setianya, ini dia jangkarnya.
Ini kuncinya. Kata kasih setia ini sebetulnya terjemahan dari satu kata Ibrani yang kaya banget artinya, hesed. Kata ini tuh dalam banget, sampai nggak ada satu kata pun yang cukup buat ngejelasinnya. Coba bayangin, gabungan dari cinta yang nggak goyah, belas kasihan yang tulus, kebaikan tanpa syarat, dan yang paling penting, komitmen yang mutlak dan nggak bisa dipatahin. Nah, itulah hesed. Jadi poin utamanya di sini, hesed itu bukan perasaan yang naik turun. Ini komitmen. Ini adalah identitas dari Sang Penyelamat. Dan inilah yang perlu kita ketahui. Waktu ada perintah diamlah dan ketahuilah, pengetahuan inilah yang dimaksud. Mengetahui bahwa hesed ini ada untuk kita. Oke, yuk kita tarik semua konsep besar ini jadi satu kalimat yang simple yang bisa kita pegang erat-erat pas lagi di tengah badai. Sebuah peneguhan terakhir yang menenangkan. Di tengah badai yang lain, di kitab Matius, kita dengar lagi gema hesed ini. Kata-kata yang diucapin bukan dari kejauhan, tapi dari tengah ombak. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Pernyataan kehadiran yang simpel tapi kuat ini adalah hesed yang jadi nyata. Ini adalah jaminan utama, kita nggak sendirian. Jadi, yuk kita rangkum sebentar perjalanan kita. Pertama, kita sadar kalau takut itu bikin kita buyar. Tapi iman, kepercayaan sama identitas yang tepat justru ngasih kejelasan. Kedua, kita belajar kalau tenang yang sejati itu bukan cuma diam, tapi tahu dan percaya secara aktif. Dan terakhir, kita nemuin kalau dasar dari kepercayaan itu adalah hesed, sebuah cinta yang didasari komitmen yang nggak terpatahkan. Dan sekarang, pertanyaannya buat kamu. Waktu badai datang di hidupmu, saat angin kebingungan dan ombak ketakutan menerpa, apa atau siapa yang jadi jangkar kamu? Apa yang ngasih kamu kejelasan di tengah semua kekacauan itu?